Di episode ini, kita akan menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar sesuai teks itu bukan hanya salah, tetapi juga menyesatkan. Jadi please jangan menjadi guru atau baraya yang bertemu dengan guru semacam itu. Lebih baik sama-sama untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang seperti itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat videonya Pak Gembul itu mengatakan seseorang yang sesuai dengan teks itu dipastikan salah atau dia dipastikan sesat, dan tidak boleh kita menjadi seorang guru yang sesuai dengan teks atau kita berguru pada seseorang yang sesuai dengan teks. Bahasa ini kalau kita kaitkan di dalam hukum syariat atau di dalam hukum Islam, maka itu dipastikan kurang benar atau tidak benar. Sebab di dalam memahami nanti nas baik Al-Quran atau yang as-sunnah itu mesti nanti masuk di dalam pembahasan usul fikih, karena setiap mujtahid yang mengistidlal atau berijtihad langsung kepada nas dan Al-Quran itu harus mempunyai usul fikih, dan di usul fikih itu ada pembahasan namanya mantuk dengan mafhum. Kalau bahasa kita adalah mantuk itu adalah sesuatu hukum yang difahami dari lafaz itu, kalau mafhum itu yang tidak difahami atau yang di luar lafaz itu. Kemudian kalau kita membahas pernyataan si Gembul ini, ketika kita kaitkan dengan hukum Islam, itu sudah dipastikan itu salah. Sebab ketika memahami bahwasanya seseorang yang berpadukan kepada teks itu dipastikan salah atau sesat, itu kurang benar pernyataan ini. Sebab kalau begini, kalau video ini saya lihat atau saya amati, video ini muncul setelah saya menanggapi Pak Gembul dengan berapa ayat, kemudian yang dari pernyataannya yang mengatakan ini dan itu. Kita kembali kepada pembahasan pernyataan Gembul di dalam video ini. Kalau kita melihat seseorang yang memahami sesuai dengan teks itu pastikan salah, maka pernyataan ini yang salah. Apalagi kita kaitkan dengan hukum syariat atau kepada nas baik Al-Quran ataupun as-sunnah. Kenapa kok salah? Kita lihat di dalam usul fikih ada di sana pembahasan namanya mantuk dengan mafhum. Mantuk itu apa? Mantuk itu al-makna al-mustafatuh min sarihil lafzi wa qad yuqalu ma dalla 'alal lafdhu fi mahallin nutqi. Kalau bahasa kita artikan begini, makna satu lafaz atau makna satu hukum atau satu hukum yang diambil, yang difahami dari lafaz itu sendiri dengan tanpa keluar di lafaz itu. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasanya Gembul adalah sesuai dengan teks. Kalau kita bahasakan dengan bahasanya Gembul, apa dari contoh dari satu makna yang difahami dari lafaz itu sendiri? Maka kalau kita lihat kepada nas Al-Quran, salah satu contohnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata, Al-Baqarah ya, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Hukum wajibnya atau hukum mendirikan sholat, hukum wajibnya atau hukum membayar zakat itu tidak usah kita fahami di luar lafaz ini, atau pakai bahasanya Gembul, ini adalah sesuai dengan teks. Jadi gak usah kemana-mana. Jadi kalau kita analogikan, kita kaitkan dengan bahasanya Gembul, bahwasanya seseorang yang memahami atau seseorang yang berfaham sesuai dengan teks itu dipastikan salah, maka pernyataan ini ya tidak benar kalau kita kaitkan di dalam ayat ini. Sebab di dalam memahami ayat ini tidak usah keluar dari teks ini, ya cukup dengan teks ini bahwasanya di sini ada perintah untuk mendirikan sholat, berarti perintahnya ya wajib. Kenapa? Karena dikaitkan dengan nas yang lain bahwasanya sholat ini adalah rukunnya Islam, dan zakat juga begitu. Jadi zakat, sholat itu wajibnya atau harus dilaksanakan itu sudah difahami dari makna dari lafaz ini sendiri, tidak keluar dari lafaz ini sendiri. Kalau pakai bahasanya Gembul, ini sesuai dengan teks, bukan yang sesuai, ya tidak sesuai dengan teks, ini sesuai dengan teks. Kemudian contoh yang kedua di dalam ayat Al-Quran yang difahami dengan sesuai dengan teks itu adalah di dalam surat Al-An'am, yaitu wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Janganlah kalian memakan
sembelian yang tidak disebutkan nama Allah. Jadi sembelian yang tidak disebutkan, menyembelihnya tidak menyebut dengan nama Allah, maka sembelian itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh memakannya. Sembelian yang tidak menyebutkan nama Allah itu tidak difahami dengan pemahaman yang lain, itu difahami dengan teksnya ini, atau bahasanya Gembul adalah sesuai dengan teks. Jadi sekali lagi kita bahasakan, kalau kita bahasakan dengan bahasanya Gembul bahwasanya seseorang yang memahami sesuai dengan teks itu salah, maka nanti kita bahasakan begini, loh berarti yang memahami sesuai teks di dalam ayat ini salah. Ya kan tidak begitu. Pokoknya Pak Gembul ini kalau dia berbicara tentang masalah agama, salahnya itu sangat berkemungkinan banyak sekali, atau dalam artian kemungkinan salahnya itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, saya ini kalau melihat Gembul ini atau Pak Gembul ini berbicara tentang masalah agama, itu saya lucu aja begitu. Sebenarnya terlalu banyak yang perlu ditanggapi dari Pak Gembul ini. Pak Gembul ini menurut saya begini, seseorang yang mengatakan begini bahwasanya tidak boleh sesuai dengan teks, kalau sesuai dengan teks itu pasti akan salah. Lu kamu itu memahami sesuatu itu dengan terjemahan. Apakah nggak lebih salah kamu di dalam memahami, di dalam menyampaikan sesuatu yang mana pemahamannya kamu itu hanya dengan terjemahan saja. Jadi terjemahan yang dia mutola'ah, yang dia pelajari kemudian disampaikan dengan kesimpulannya sendiri atau dengan pemikirannya sendiri, apa itu tidak berkemungkinan lebih besar salahnya begitu. Jadi ya lucu saja melihat Pak Gembul ini. Jadi ini contoh-contoh bahwasanya ada satu lafaz terutama di dalam nas Al-Quran atau nas di dalam hukum Islam yang difahami daripada lafaz itu sendiri, tidak keluar dari lafaz itu. Baru nanti ketika berbicara kepada mafhum, baru nanti berbicara tentang masalah tidak boleh memahami atau pakai bahasanya usul fikih memahami hukum yang lain itu dari lafaz itu, atau dengan bahasanya Gembul tidak memahami sesuatu hukum sesuai dengan teks itu. Mafhum itu beda nanti ya, karena pindah bahasa mafhum itu pokoknya mafhum itu begitu bahasanya, atau pakai bahasa Arabnya al-ma'na lazim lil lafzi wa lam yusarrah bihi fihi begitu. Contohnya banyak, contohnya ini. Jadi begitu. Jadi kalau kita lihat Pak Gembul ini, ya lucu saja sebenarnya. Pak Gembul ini menyatakan kita tidak boleh memahami sesuai dengan teks atau kita tidak boleh berpadukan kepada teks, tapi Pak Gembul sendiri ini memahami sesuatu dengan terjemahan. Apa nggak lucu seperti itu? Cuman anehnya saya begini, anehnya itu para jemaahnya, para orang yang mengikuti Pak Gembul itu sangat fanatik sekali. Bahkan kadang ada yang santri begitu ya, yang fanatik pada Pak Gembul ini. Kan lucu sebenarnya. Kalau di luar masalah agama mungkin ya nanti yang nilainya bukan saya, ya mungkin apa tidak sama begitu. Nah cara pola pikirnya banyak yang salah begitu. Kalau di dalam agama itu ya saya lihat dan saya perhatikan Pak Gembul itu ya banyak salahnya. Kalau saya itu bahasanya saya itu ketawa-ketawa sendiri sebenarnya. Kemudian begini lagi, kalau kita melihat Pak Gembul itu di dalam video ini, dia joget-joget kayak gitu, kemudian dia mengaku sebagai pembaharu, bahasanya seperti itu kan lucu sebenarnya menurut saya. Apalagi ini kalau dikaitkan dengan agama, ketika berpikir ini begini masalah agama ya, sedangkan dia berperilaku seperti itu kurang pas dengan halnya. Ada hanya dengan akwalnya itu kurang pas, tidak sinkron begitu. Ya lucu aja begitu melihat Pak Gembul ini. Sebenarnya begitu pemikirannya seakan-akan itu visioner atau ya pemikiran baru seperti itu. Tapi sebenarnya ya lucu aja sebenarnya. Orang-orang mungkin tidak berpikir ke arah pikirannya Pak Gembul ini ya karena pikiran itu sebenarnya ya lucu sebenarnya begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam video ini untuk menanggapi videonya Pak Gembul ini. Ya dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.